Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalimat syukur alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul yang kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis Rindu Baitullah yang kami muliakan, kami yakin Bapak Ibu hadir dalam majelis yang perdana ini, kerinduanlah yang membuat Bapak Ibu datang, rindu untuk bisa melaksanakan haji atau umroh, rindu untuk datang ke Baitullah. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan rutin 1 bulan sekali, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ini menjadi semacam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun Bapak Ibu ingin berangkat ke Baitullah, mau haji napa umroh niki? Enggak ngerti ya ngeloro-loro nih haji atau umroh. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena ini pertemuan perdana, kita akan menyelami lafaz talbiyah yang memang menjadi ciri khas dari pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umrah. Lafaz talbiyah ini insyaallah panjenengan hafal sedaya nggih. Lafaznya seperti ini Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi ini kita buat versi Indonesia. Versi Indonesia itu pripun iki? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita sama-sama nggih Bapak Ibu? Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, itu sambutan dari keinginan kita, kerinduan kita terhadap Baitullah. Jadi kalau kita rindu Baitullah, kita bisa mengumandangkan lafaz talbiyah ini sesering mungkin. Bapak Ibu, lafaz labbaik itu mengandung banyak arti.
Arti yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, itu artinya adalah ijabatun ba'da ijabah. Jawaban setelah jawaban. Orang menjawab secara semangat, antusias, itu disebut dengan labbaik. Jadi kepengen jawab tapi orang mandeg-mandeg, itu disebut dengan labbaik. Padane panjenengan dipanggil oleh orang tua, nggih, Bu. Sinten misale dipanggil, "Mas, Mbak," ngoten nggih. Lalu kita jawab, "Dalem," ngoten nggih. Ucapan kita sing dalem sekali saja itu kan hanya satu kali jawaban. Tapi kalau kita menggunakan labbaik, itu seolah-olah kita menjawabnya terus menerus. Dalem kados niku Bapak Ibu. Lah ini makna labbaik. Maka dijelaskan oleh para alim ulama, wa qurrirat izanan bidawamil ijabah wastimraruha. Sebagai bentuk ucapan atau jawaban yang terus menerus. Bapak Ibu, haji itu panggilan dari Allah napa mboten? Panggilan. Bagi yang sudah wajib, bagi yang sudah memenuhi prasyarat untuk melaksanakan ibadah haji, maka jatuh hukumnya menjadi kewajiban. Ingkang mampu nggih Bapak Ibu. Dulu ONH niku 35 juta nggih. Terus naik pinten Bapak Ibu? 45 juta. Sekarang pinten? 96 juta. Artinya kalau orang sudah memiliki dana dan kesiapan untuk melaksanakan ibadah haji, mampu secara finansial, mboten gadah utang nggih, Bu. Pendapatannya sih gede tapi utangnya akeh. Dia mampu secara finansial, duitnya ana, mapan, yang lain-lain sudah tercukupi, maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Niku panggilan kewajiban. Menawi umrah niku hukume sunnah. Tapi wajibah sunnah, orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah senantiasa ingin lagi melaksanakan ibadah umrah. Ngerti yang umrah tiap bulan kayaknya kepenak nih, Bu. Penak banget kayak wong salat niku. Allahu Akbar Bapak Ibu. Tapi salat kan sedina ping 5, umrah berarti sebulan ping pinten, Bu. Bapak Ibu yang kami muliakan. Terus begitu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, niku seolah jawaban kita. Allah memerintahkan, ayo datang menunaikan ibadah haji atau umrah. Maka jawabannya kita, ya Allah, siap. Orang mandek-mandek, niku jawabannya labbaik. Jadi kalau kita mengucapkan kata labbaik, artinya jawabnya orang mandek-mandek. Oke, Bapak Ibu sampun niki nggih tumut pengajian. Wangger bali kondur saking pengajian menika dipanggil oleh suami. Sebagai tanda cinta atas panggilan suami, mangke panjenengan jawabin apa, Bu? Labbaik. Dene manggene labbaik. Labbaik apa sih gue labbaik? Mbok anu dagangan labbaik ngoten nggih. Labbaik niku Mas, anu jawaban sing jane ora mandek-mandek. Oh kaya gue, ya wis. Kok kayane ngger bali panjenengan kondur nggih. Kalau dipanggil panggilannya sinten? Dipanggil suami, dipanggil siapa, maka panggilannya labbaik. Karena labbaik artinya ijabah ba'da ijabah. Jawaban setelah jawaban, setelah jawaban, setelah jawaban, orang mandek-mandek. Allahu Akbar Bapak Ibu. Kaya ngerana wong kaya gini, atau kita Bu Ikapti punya murid, begitu kita tanya lalu jawabannya ndak berhenti terus, ngoten. Seneng napa mboten niku? Nggih. Mas,
menghafal Quran nggih siap nggih ngoten nggih siap. Tapi ya kayak gue juga ngoten. Ya enggak. Makanya bahasa Arab itu mewakili Bapak Ibu. Ada tidak bahasa selain ini yang mewakili itu? Hanya dengan satu kata labbaik itu menunjukkan respon kita atas permintaan sesuatu atau jawaban yang tidak pernah berhenti. Kalau kepada manusia saja Bapak Ibu sebetulnya tidak boleh dipermisalkan, kepada manusia saja responnya cukup baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilannya, jawaban kita adalah labbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan labbaik ini kan terus dibaca ketika seseorang melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Yang kedua, labbaik itu maknanya ingkiyat. Ingkiyat itu artinya tunduk. Sing jenenge nunduk niku kan sirah kados niki nggih. Niku nunduk wak. Kalau ada orang salaman terus nunduk, nunduk itu menghormati. Napa malih, Bu? Nunduk niku menghargai, kan ngoten nggih? Nunduk niku merendahkan diri kita, ngoten nggih? Tapi sanes rendah diri, ngoten nggih? Manusia niku kan kita gadah kesombongan nggih Bapak Ibu. Agar sing duwe pangkat, duwite akeh, kan mlakune benten karo sing ora duwe duit kok. Bapak Ibu, ketika manusia menunduk, bahasa Arabnya ingkiyat. Ingkiyat niku artinya menundukkan diri. Itu berarti kita melepaskan seluruh hal yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Ana sing bangga karo hartane, ana sing bangga karo keluargane, ana sing bangga karo klambine, ngoten nggih. Ana sing bangga karo apane sing dibanggakna. Kalau dia mengucapkan labbaik, itu tandanya seluruh kebanggaannya itu turun, direndahkan, dijatuhkan. Maka ucapan labbaik Allahumma labbaik, kita itu nggih merendahkan diri kita serendah-rendahnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulane Bapak Ibu, bacaan talbiyah niku enak napa mboten? Nyaman Bapak Ibu. Napa malih ingkang empun nate melaksanakan haji napa umroh. Pasti nostalgiane ngoten nggih, terbayang-bayang, teringat kembali ibadah yang telah dilakukan selama ini. Bapak Ibu empun nate yang berangkat umroh? Ibu-ibu wonten? Dereng? Dereng, kawula doakan mudah-mudahan saged tindak umroh. Allahumma amin. Bapak-bapak empun nate nggih, Pak? Haji napa umroh? Nggih, mugi-mugi saged tindak haji napa umroh. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Dados labbaik adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah niku Maha Agung, Maha Besar. Menawi kita menundukkan diri, ya Allah lah yang pantas untuk mendapat ketundukan kita sebagai manusia. Yang nomor 3, Bapak Ibu, bahwa labbaik itu artinya iltizamu dawamil ubudiyah, istiqomah beribadah. Ucapan labbaik mewakili ikrar kita kepada Allah bahwa kita sebagai hambane ora bakal mandek-mandek ngibadah. Jadi diwakili oleh kalimat labbaik,
Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maknanya ma'asyiral mukminina wal mukminat, ya Allah, kawula sadar diciptakan kawula teng dunya menika merga setunggal tujuan, yaitu beribadah. Kalau tujuan manusia diciptakan untuk ibadah, lalu kita berikrar kepada Allah, ya Allah, kawula insyaallah akan terus melaksanakan ibadah, pasti sesuatu ini sangat bermanfaat, menjadi berkah kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu, berarti nomor 3 nggih. Jadi kalau kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, niku maknane istiqomah. Istiqomah nopo? Istiqomah ngibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu selalu menyertakan Allah di seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Panjenengan wau mlebet masjid, niate nopo Bapak Ibu? Ngaos. Niat nomor kali silaturahim. Niat nomor 3 saged tidak umroh. Amin. Niat nomor sekawan nggih i'tikaf niki nggih. Mau kita mlebet nawaitul i'tikafa lillahi taala. Ya Allah, kawula niat i'tikaf teng masjid menika karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang mengucapkan labbaik mudah-mudahan dibantu oleh Allah, seluruh aktivitas dan kehidupan di dunia ini seluruhnya nilainya ibadah. Yang keempat, Bapak Ibu, makna labbaik adalah mahabbah, cinta. Sebab secara bahasa labbaik itu adalah hubban laka ba'da hub, cinta di atas cinta. Jadi kalau ada ungkapan yang mewakili rasa cinta yang sangat, maka tidak ada ungkapan yang melebihi kata labbaik. Yang gerdewek dicintai oleh orang lain atau kita mencintai orang lain sebagai bentuk bahwa kita mencintai orang tersebut, maka ketika orang tersebut memanggil kita, maka jawaban kita adalah labbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, dulu orang-orang Arab niku menggunakan istilah labbaik situ dengan imro'ah labbah idza kanat mahabbatan liwaladiha. Wanita disebut wanita yang labbah niku adalah wanita yang sangat mencintai anaknya. Ibu atau perempuan, ibu yang mencintai anaknya. Jadi kata talbiyah itu diambil, atau kata labbaik itu diambil dari istilah terhadap seorang ibu yang mencintai anaknya. Panjenengan cinta dengan lare Bapak Ibu? Ibu-ibu nggih? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak cinta napa mboten? Ya pastilah ya, sayang anak ya Bu ya. Tapi biasanya cinta ibu itu lebih nggih, lebih dalam ketimbang cintane bapak. Saking cintane terhadap anak, yang sering marahin anak bapak nopo ibu? Kan anaknya protes, ibu dene aku dimarahin terus. Jawabannya jenengan nopo? Gue tanda sayangi. Angger mamaku ora sayang maneh ora tek domae. Nggih napa mboten? Ibu-ibu, labbaik itu adalah wujud rasa cinta kita kepada Allah. Ekspresi rasa cinta kepada Allah kita ungkapkan lewat kata labbaik, seperti ungkapan seorang ibu terhadap anaknya. Wala yuqalu labbaika illa liman tuhibbuhu wa tu'azzimuhu. Kata labbaik ini tidak pernah diucapkan kecuali kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia muliakan. Jadi Bapak Ibu, anggar kita ngomong labbaik, itu sebetulnya ucapan kepada orang yang kita cintai.
Jadi kalau ada misalkan orang kita panggil lalu dia menjawab dengan labbaik, itu artinya orang tersebut cinta dengan kita, atau artinya orang tersebut menghargai dan menghormati kita atau memuliakan kita. Dirijen pas kabulo nyantri itu biasa teman-teman yang dari Mesir itu kalau dipanggil oleh guru ya kan, belajar tafsir dan yang lain-lain itu, jika dipanggil namanya maka secara spontan murid ini akan mengucapkan labbaik. Jadi labbaik niku jawaban dari seseorang yang mencintai orang lain secara tulus. Lah kalau kepada manusia ini diungkapkan, maka kata labbaik Allahumma labbaik itu adalah ajaran dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu, Allah niku maha agung. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu mencintai kita. Mulane ana istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Wis dandan ayu-ayu kepengin ditelem, jebule sing di napa, Bu? Yang diharapkan ngelirik baik ora, ya, Bu. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan langsung menyambut cinta kita. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita menghambur kepada Allah dengan berlari, maka Allah itu lebih cepat daripada kita menghambur. Maka cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan adalah cinta kepada Allah. Maka tidak ada orang yang merugi di dunia ini. Bapak Ibu panjenengan hadir di dalam majelis menika bukan karena soal hal-hal yang lain, tapi jenengan ikhlas datang ke pengajian menika sebagai nopo? Sebagai wujud tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pinaringan Bapak Ibu cintane Gusti Allah. Dados kalimat labbaik wau, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Niku bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kawula sering bertanya dengan orang-orang yang sudah pernah ziarah ke Baitullah. Itu seluruhnya rata-rata pasti kepingin lagi Bapak Ibu. Arab nang Indonesia ne pripun-pripun kondisine, kon mangkat maning pasti gelem Bapak Ibu. Karena dia sudah merasakan cinta, lalu cinta itu terus Bapak Ibu akan tumbuh. Yang kelima Bapak Ibu, labbaik itu artinya adalah ikhlas. Sebab yang disebut dengan ikhlas ma'khuzun min lubbi syai', bahwa kata ikhlas itu diambil dari inti. Lub niku artinya inti Bapak Ibu. Maka sering ada istilah lub itu pikiran. Bukankah kan manusia itu intinya adalah pikirannya, ya kan? Apa yang dipikirkan oleh manusia itulah sesungguhnya dirinya. Maka talbiyah adalah ikhlas. Maka orang begitu sudah mengucapkan kata labbaik Allahumma labbaik, niku manusia yang mengucapkan kata labbaik sudah mewujudkan dirinya menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 Bapak Ibu, labbaik niku artinya iktirab. Iktirab itu artinya taqarrub. Taqarrub niku artinya mendekat. Bapak Ibu, Allah itu kalau kita dekati, maka Allah semakin dekat kepada kita. Allah niku dengan menggunakan lafaz labbaik, kita yang menggunakan lafaz labbaik ini, mudah-mudahan dengan lafaz labbaik itu keinginan kita untuk selalu dekat dengan Allah niku terwujud. Kalau manusia sudah dekat dengan Allah Bapak Ibu,
apapun yang dia rasakan di dunia ini, insya Allah akan diberi oleh Allah kemudahan. Hal-hal yang sifatnya sulit, kalau kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan. Kalau kita diberi ujian oleh Allah dan tantangan, kalau kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan ujiannya dapat memperoleh solusi dan jawaban. Berarti labbaik niku artinya perak, dekat. Nah, kalau tadi ada orang bertanya, memanggil misalkan Ustadz Yuda, lalu Ustadz Yuda menjawab labbaik, itu tandanya Ustadz Yuda niku kepingin perak begitu. Ustadz Yuda ini yang ini bagian mengolah-olah nih gini. Jadi kata labbaik niku Bapak Ibu adalah wujud dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7 Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik itu adalah syiarut tauhid millatu Ibrahim. Syiar ketauhidan. Tauhid niku adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adalah inti dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu, ibadah haji dia punya ruh, punya nyawa. Sebagaimana tubuh kita pun punya nyawa, haji itu punya nyawa. Nyawanya haji adalah tauhid. Nyawanya haji adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tauhidnya, akidahnya baik, Bapak Ibu, maka ia akan merasakan kenikmatan dan kenyamanan saat melaksanakan ibadah haji. Maka disebut walihaza kanati talbiyah miftahun hazihil ibadah allati yadkhulu fiha biha. Maka ibadah haji dia punya kunci untuk membuka ibadah haji adalah mengucapkan kalimat talbiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini saja makna talbiyah yang 7 ya. Sehingga ketika kita mengucapkan lafaz talbiyah tadi, maka di balik ucapan lafaz talbiyah yang kita ucapkan itu ada 7 makna yang luar biasa. Sekarang apa sih kandungan makna talbiyah? Kalau tadi kan labbaik, bahwa labbaik itu punya 7 makna. Sekarang talbiyah. Talbiyah Bapak Ibu memiliki 3 kandungan. Kandungan yang pertama adalah hamdan lillahilladzi huwa man ahabba ma yataqarrabu bihil abdu ilallah. Talbiyah itu isinya adalah pujian kepada Allah. Wonten pujiane, wonten. Coba kita lihat kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Nah, hamdan itu adalah pujian. Dan pujian adalah zikir yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik talbiyah, isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu, makna talbiyah adalah al-i'tirafu lillahi bin ni'ami kulliha. Bahwa kata talbiyah itu memuat di dalamnya pengakuan bahwa semua kenikmatan dan kesenangan yang kita peroleh di dunia ini itu semata-mata pemberian Gusti Allah. Bapak Ibu, jenengan saged lenggah niku nikmat napa mboten? Nikmat. Ana wong ora saged, boten saged lenggah nggih. Pung turu bae sare. Lah engko bar lenggah saged berdiri napa mboten? Sing penting lenggahe mboten dangu-dangu, Mbok. Nah, mulane kajian majelis rindu Baitullah mboten dangu-dangu. Wah, anggere nganti jam 11 kok kayaknya ora pada tangi nggih. Oke. Jadi bisa duduk, bisa makan, bisa minum. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala apapun yang kita rasakan di dunia ini membuat kita bahagia, itu disebut dengan nikmat.
saged tersenyum, saged guyu, saged bicara, pokoknya sing seneng-seneng Bapak Ibu. Mulane setiap yang seneng-seneng ucapannya kita adalah alhamdulillah. Lah, saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, suasananya seneng napa mboten? Seneng Bapak Ibu. Mulane arep mangkat haji atau mangkat umroh, biasanya wonten syukuran nggih. Tasyakuran, tanggane diminta datang untuk membacakan doa. Ya ternyata pasti seneng banget kayak gue. Lah, Bapak Ibu, ucapan talbiyah labbaik Allahumma labbaik adalah cara kita, isinya adalah pengakuan bahwa ya Allah, seluruh nikmat yang kami rasakan di dunia ini sesungguhnya adalah nikmat pemberian-Mu. Bapak Ibu, orang kalau memahami kata talbiyah, dia tidak akan menjadi orang yang sombong di dunia ini. Kadang-kadang yang membuat kita itu angkuh kan karena nikmat nggih. Contoh, orang waktu masih melarat, miskin, segala sesuatu kan susah nggih. Lalu kalimat yang sering diucapkan nopo? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar. Tapi yang garwis sugih kalimatnya napa? Temenan gue. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saged tumbas kendaraan, alhamdulillah. Saged nopo-nopo, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah niku terwakili di dalam kalimat talbiyah yang kita ucapkan. Berarti talbiyah niku adalah ekspresi orang bahagia, Bapak Ibu. Yang terakhir, talbiyah itu adalah al-i'tirafu bi anal mulka kullahu lillahi wahdah. Bahwa kekuasaan yang ada di dunia ini seluruhnya adalah milik Allah. Fala mulka 'alal haqiqiyati li ghairih, maka tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Kekuasaan itu artinya kekuatan. Jenengan saged tindak dari rumah sampai ke majelis rindu Baitullah. Itu kan kekuatan nggih. Kekuatan jenengan saged jalan, saged tindak dan sebagainya. Itu kekuatan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya kekuatan kita itu bukan milik kita, tapi yang memiliki adalah Allah. Jadi menawi karena jenengan saged hadir di majelis rindu Baitullah, sesungguhnya perjalanan jenengan niku perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Jenengan niku diantarkan ke tempat-tempat yang insya Allah di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dados yang dimaksud dengan mulk, kekuasaan atau kerajaan adalah kekuatan. Simbole bisa kekuasaan dalam bentuk jabatan. Jabatan niku kan kekuasaan nggih, Bu. Bapak, ini kekuatan jabatan kalau tidak diinsafi bahwa itu adalah pemberian Gusti Allah, orang akan menjadi angkuh, Bapak Ibu. Mulane kalimat talbiyah wonten mulk, ada kalimat mulkanya, ada kalimat kekuasaannya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lakan. Wonten kata mulk, berarti Bapak Ibu, talbiyah itu isinya ada 3. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Yang kedua adalah pengakuan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah bahwa talbiyah itu adalah pengakuan atas kekuasaan Gusti Allah. Bapak Ibu, manusia kalau sudah memiliki 3 hal ini, dia akan seutuhnya menjadi manusia. Mulane ibadah haji atau umroh itu sulit tergantikan dengan ibadah yang lain. Masyarul mukminin yang Allah muliakan, sekarang kita masuk di bagian yang keempat. Saat kita bertalbiyah, Bapak Ibu, ternyata bukan hanya kita yang bertalbiyah,
tapi alam di sekitar kita itu ikut bertalbiyah. Yash'urul haju wa huwa yulabbi bitarabutihi ma'asairil makhluqat. Maka orang yang mengucapkan kata talbiyah, sesungguhnya ia sedang mengajak seluruh ciptaan Allah yang ada di sekitarnya untuk juga bertalbiyah kepada Allah. Haitsu tatajawabu ma'ahu fi ubudiyatillahi wa ibadah tauhidih. Kita mengajak seluruh ciptaannya Allah untuk berhamba kepada Allah. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki menyampaikan sabdane napa Bapak Ibu? Ma min muslimin yulabbi, tidak ada seorang muslim pun yang mengucapkan kata talbiyah illa labba an yaminihi wa an syamalih, kecuali bagian kanan dan bagian kirinya juga akan ikut membaca talbiyah. Siapa itu Bapak Ibu? Min hajar, batu, au syajar, pohon, au sodar, dan yang lain-lain, hatta tangqadiul ardu min hahuna wa hahuna, sehingga tidak ada bagian dari bumi ini yang tidak mengucapkan kata talbiyah. Berarti Bapak Ibu, tadi kita membaca talbiyah nggih? Ucapan talbiyah ini juga diucapkan oleh batu. Tunggu di batu nggih. Lah ini dinding niki Bapak Ibu. Dinding ini bertalbiyah. Napa lagi ini? Lantai bertalbiyah. Wah, ada pohon pisang bertalbiyah. Seluruhnya bertalbiyah Bapak Ibu. Jadi ibadah talbiyah itu adalah ibadah yang mengajak semesta alam ini untuk ikut bertalbiyah kepada Allah. Ini jenengan angger teka meng sawah kepriwe meng parine melu napa, Bu? Meru talbiyah jenengan geri talbiyah, Pak. Pari, siap-siap ya, akor maca talbiyah. Parine pasti melu. Angger jenengan tayang deleng, parine pasti melu talbiyah. Jenengan lewat di pohon misalkan nggih, gadah kebon napa mboten teng Cipaku nggih? Pengajian majelis napa wau? Umi Sekar nggih. Oh, Karang Nangka sane Cipaku nggih. Karang Nangka nggih. Kan kathah wit-witan nggih, Bu. Jenengan angger begitu keluar dari rumah ada pohon-pohon, jenengan ngomong ke pohon rambutan misalnya, rambutan, yo talbiyah yo. Jenengan hanya mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini pohon seluruhnya ikut Bapak Ibu. Mulane dimanapun Bapak Ibu, ketika kalimat talbiyah ini diucapkan, kita merasakan alam ini hadir bersama kita. Berarti ngger umahe kepengin melu talbiyah, mangke jenengan kondur saking pengajian menika kepriwe, Bu? Engko kan begitu jagong bapak nggih, begitu jagong nang omah, kok maca talbiyah terus ibune bingung. Pak, dene maca talbiyah bae. Aku kepengin men omahe melu talbiyah. Jenengan pakai kendaraan motor, kepengin motore melu talbiyah, melu talbiyah pripun? Baca talbiyah. Kendaraan melu talbiyah, baca talbiyah. Karena itu yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Hahuna wa hahuna diterjemahkan oleh para alim ulama an yamani wa an yamanihi wa an yaminihi wa an syamali. Bagian kanan dan bagian kiri. Jadi orang Arab buri Bapak Ibu, kanan samping, kanan kiri, kanan kiri. Berarti jenengan gari bolak-balik bangun nggih. Kan jenengan nggih ke kanan, kiri, ke urung kena gari gawe nggih, Mbok. Muter-muter panjenengan. Allahu akbar. Rawahu Tirmizi, hadisnya riwayat Imam Tirmizi, wa Ibnu Huzaimah wal Baihaqi bi sanadin sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Huzaimah dan Imam Al Baihaqi, sanad hadisnya sahih. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi seneng banget Mekah karo Mekah nggih, Bu. Itu Mekah itu tempat yang enggak pernah berhenti ngoten. Karena setiap hari itu pasti ada yang umrah. Apa maning kang Indonesia gue negara sing ora tau prei umrohe negara napa, Bu? Salah satunya Indonesia Bapak Ibu. Malah paling akeh gue.
Ngantri Bapak Ibu arep umrah. Mau arep umrah bae ngantri apa ning haji nggih. Allahu Akbar. Dan mereka yang tadi melaksanakan ibadah umrah, berangkat ke tanah suci, ada yang 9 hari, 12 hari dan yang lain, pulang kembali ke Indonesia, mereka masih membawa lafaz itu Bapak Ibu. Berarti hampir tidak ada hari di negara Republik Indonesia yang tercinta ini yang tidak dibacakan kalimat talbiyah. Maka di lembaga ini Bapak Ibu, kita ingin mengadakan majelis rindu Baitullah ini untuk terus menerus Bapak Ibu, supaya nopo? Supaya alam di sekitar kita itu ikut bertalbiyah kepada Allah, ikut memuji Allah, ikut bersyukur atas nikmat Allah, ikut mengakui bahwa yang maha kuasa itu adalah Allah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, niki yang bagian ke-5 hukum talbiyah, tapi singkat mawon nggih. Bacaan talbiyah menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibni Hambal dan sebagian riwayat dari Imam Malik hukumnya sunnah. Jadi kalau kita menunaikan ibadah umrah atau haji, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, niku hukumnya sunnah. Wa qala al-Ahnaf, sementara pendapat di dalam mazhab Hanafi, hiya syartun min syurutil ihram fala yasihhu biduniha. Membaca talbiyah itu adalah syarat bagi sahnya pelaksanaan ihram seseorang. Jadi menurut mazhab Hanafi, jika seseorang tidak membaca talbiyah baik saat pelaksanaan haji atau umrah, ketika dia ihram maka ihramnya tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan bacaan talbiyah niku hukumnya sunnah. Wa yasunu an tattasila at-talbiyah bil ihram 'inda Syafi'i wa Ahmad wa yajibul ittisal 'inda Malik. Seseorang begitu ihram, niat untuk ihram disunahkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali, niku disunahkan langsung. Misalkan niat ihram, niat haji pripun Bapak Ibu? Pokoknya niat kata siku nggih. Kalau umrah niku nawaitul umrota, ngoten nggih. Kami niat untuk melaksanakan napa wau? Umrah wa ahramtu biha, dan kawula melaksanakan ihram untuk umrah wau lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Monggo sami-sami. Nawaitul, monggo Bapak Ibu, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma, sing penting kan niatnya dhisik toh. Niatnya terus kita baca, mudah-mudahan kekabul, kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Allahumma amin. Lah, kalau kita mengucapkan lafaz niat, lafaznya nggih. Lalu ketika kita mengucapkan lafaz niat, lalu di dalam hati kita juga berniat, di dalam mazhab Syafi'i ini langsung disambung dengan talbiyah. Jadi kalau kawula riyin pas mendet ihram, bisa di Bir Ali ketika di napa itu di antara Mekah dan Madinah itu, maka kami mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah itu langsung disambung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Malik. Sementara menurut mazhab Imam Hanafi atau mazhab Hanafi, maka dia sifatnya syarat, berarti wajib. Ngoten nggih Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian hukum mengeraskan suara talbiyah. Apakah talbiyah itu boleh dibaca pelan-pelan apa bacane seru-seru? Talbiyah gerak alon-alon kepenak napa mboten, Bu? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Mboten nggih, mesti dibaca labbaik Allahumma labbaik, kan ngoten nggih. Nah, yustahabbu raf'u sauti bi talbiyati raf'an, disunnahkan untuk membaca talbiyah dengan suara yang keras. Tapi ada syarat.
la yadurru bil mulabbi wala bi ghairihi indal Hanafiyyin. Menurut mazhab Hanafi, jangan sampai suara kita yang keras itu menyakiti sinten, Bu? Orang yang ada di samping kanan atau samping kiri kita. Jadi seruwe kuwi seruh sing napa niku? Sewajarnya saja. Aja nganti suruh-suruh anu banget senenge nembe tekan apa, Bu? Umroh napa haji, begitu sampai seneng banget lalu teriak-teriak, "Labbaik Allahumma labbaik." Engko wong sing kang pinggire kepriwe, Bu, sing pinggire? Delongno kewo. Ndak boleh yang begitu. Karena ibadah itu ada adab dan ada akhlaknya. Masyarul mukminin, menurut yang lain, menurut Imam Ahmad, yakrahu raf'us sauti biha fil amsar wa masjid, dan yang lain-lain kita tidak perlu bahas. Waktu talbiyah ini bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Waktu talbiyah itu wa 'alal muhrimi an yaquma bi talbiyati 'alal wajhi sabiq min waqtil ihram ila waqti ramyil jumratil ula atau jumratil aqabah yauman nahri bi awwali hussatin. Disunahkan membaca talbiyah itu diawali dari ihram sampai melempar jumroh yang pertama. Kapan melempar jumroh yang pertama? Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi mulai kita ihram kapan? Terus dibaca sampai tanggal 10 Zulhijjah atau ketika kita melempar jumroh yang pertama. Illa anna zalika wasabit anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat mayoritas ulama tentang waktu membaca talbiyah. Bapak Ibu, kalau umroh ya berarti ketika pelaksanaan manasik umroh. Umroh niku kan dimulai dari ihram, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, kan hanya 4 nggih. Nah, selama 4 ini memang disunahkan juga untuk mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, makaten barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah akan kita lanjut pada bulan depan untuk mengkaji bagian-bagian yang lain untuk menambah rasa rindu kita bisa berkunjung ke Baitullah. Allahumma amin. Makaten yang dapat kami sampaikan, nyuwun agung ing pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.